Selamat jumpa kembali Bapak dan Ibu, teman-teman satu profesi di bagian PK4 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan rencana program kerja dan anggaran di bagian PK4, yakni ketatanegaraan dan pemerintahan. Nah, anggaran ini tentu merupakan sesuatu yang baru karena bagaimanapun juga PK4 merupakan nomenklatur baru di dalam reorganisasi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang dulunya adalah dibagi menjadi dua, ada bagian hukum tata negara dan bagian hukum pemerintahan dan administrasi. Maka sekarang digabungkan menjadi satu karena adanya semacam restrukturisasi organisasi, baik itu di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Terlepas dari pro dan kontra mengenai reorganisasi itu, saya selaku orang yang diberi mandat, orang diberi tugas untuk mengemban tugas sebagai kepala bagian, maka bersama ini saya berkewajiban untuk menyampaikan draft. Ini hanya sekedar draft RPKA yang nantinya Bapak dan Ibu bisa sampaikan perbaikan-perbaikan entah lewat WA grup maupun melalui melalui MS Team yang sudah kita miliki secara bersama-sama. Dan MS Team itu akan kita gunakan untuk rembugan, bincang-bincang di antara kita ketika kita akan melaksanakan sebuah agenda tertentu terkait dengan program kerja dan anggaran serta kegiatan di masa yang akan datang. Baiklah Bapak dan Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Yang jelas memang ini saya sampaikan di YouTube karena bagaimanapun juga YouTube adalah jejak digital yang bisa dilacak dimanapun berada, dan tentunya jejak digital ini juga bisa saya hapus nanti seandainya sudah ada perbaikan-perbaikan di antara Bapak dan Ibu, dan kemudian setelah perbaikan saya masukkan lagi ke dalam konteks PowerPoint dan naskah tertentu, nanti juga akan saya YouTube-kan dan Bapak dan Ibu bisa kemudian melihat bagaimana profil anggaran program kerja dan anggaran serta kegiatan dari bagian PK4 ini gitu ya. Memang YouTube akan saya sebarkan, maksud saya sampaikan, dan itu bisa setiap orang bisa melihat, bahkan bukan hanya sekedar orang Atmajaya, bagian kita aja, orang umum bisa melihat, dan ini semata-mata dipakai sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban saya maupun kita semua ketika kita memang mengelola sebuah pendidikan tinggi swasta, khususnya Fakultas Hukum, di mana sumber dananya itu hampir 99% berasal dari mahasiswa, dari masyarakat, dan itu tentunya harus kita pertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan semua di bagian PK4. Di PK4 ini menurut catatan yang saya terima dari Wadek 2, Pak Budi, itu kita akan memperoleh pagu anggaran 80 juta. 80 juta itu berarti kalau di PK4 itu ada 8 anggota, 8 rekan yang menjadi bagian PK4, maka ya bisa di rata-rata per orang itu 10 juta gitu ya. Maksud saya 10 juta itu tidak dipakai untuk per orang, tetapi dipakai untuk rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, ketika ingin membentuk atau membuat sebuah kegiatan berdasarkan RPKA ini. Dan itu saya berharap masing-masing teman, masing-masing kita itu bisa mengkoordinir sebuah kegiatan, entah itu webinar hukum ketatanegaraan dan pemerintahan, seri webinar selama beberapa saat gitu, dan masing-masing dikoordinir, bahkan masing-masing mungkin bisa menjadi pembicara dengan mempergunakan pagu anggaran 80 juta ini, di mana masing-masing teman bisa menggunakan 10 juta lah, dan itu bisa ditambah, bisa dikurang.
toh anggaran ini semua adalah anggaran kita, anggaran yang harus kita kelola secara bersama-sama, dan saya hanya sederhana aja kok pemikiran saya, bahwa karena 80 juta, teman-teman yang ada di bagian ini adalah 8 orang, maka masing-masing nanti mengkoordinir 10 juta. Dan pertanggungjawabannya bagaimana ya? Pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban PK gitu ya. Saya berharap seperti itu gitu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan secara cepat aja. Mudah-mudahan ini nanti bisa Bapak Ibu koreksi, dan saya mohon masukan kalau ada beberapa hal yang masih belum menggigit berkaitan dengan RPKA ini. Jadi program kerja bagian program kekhususan 4 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, saya mengambil tema membangun sinergitas output dan outcome bagian PK4 dalam rangka supporting penguatan peringkat akreditasi dan idealisasi ranking nasional dan internasional Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tema ini sebetulnya saya ambil dari keinginan dekanat ketika menyampaikan pengarahan terhadap penyusunan RPKA ini dengan berbagai macam data, entah itu berkaitan dengan output dan outcome yang mengakibatkan ranking kita ini ternyata mengalami sedikit penurunan, yang dulunya kita selalu kejar mengejar dengan Universitas Parahyangan gitu ya, naik turunnya itu ya antara dua universitas ini, tentunya juga fakultas hukumnya gitu ya. Sekarang ini kita agak jauh tertinggal karena apa? Karena output dan outcome-nya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan soal reakreditasi yang ke depan ini tidak hanya A, tetapi juga harus unggulan gitu ya. Dan kemudian bagaimana ranking serta mimpi kita, obsesi kita untuk masuk ke program-program internasional gitu ya, international Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Inilah yang kemudian saya coba terjemahkan di dalam program kerja dan anggaran serta kegiatan yang ada di dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ya. Selanjutnya, kita akan coba bagaimana sebetulnya program kerja yang akan kita tawarkan. Ini saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira sudah matching dengan apa yang dikehendaki oleh fakultas, ataukah ada banyak lubang-lubang yang tentunya masih perlu diisi. Ini saya buat, saya tawarkan kepada rekan-rekan semua. Masih terbuka kemungkinan ada yang dicoret, ada yang tidak sepakat, atau ada yang dirombak total gitu, monggo gitu. Tetapi paling tidak dengan adanya RPKA ini kan ada apa pancingan dalam konteks pemikiran kedepannya gitu ya. Nah, dasar pemikiran penyusunan program kerja bagian program kekhususan 4 itu tidak lain adalah paparan dekanat perihal target ranking nasional, kemudian implementasi program Merdeka Belajar, dan yang terpenting rencana strategis 2017, 2018, 2021, 2022, periode terakhir, ini adalah periode terakhir, yang dituangkan dalam program kerja Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, bagian PK4 ini mencoba merumuskan secara implementatif program kerja dalam 5 bidang dan atau aktivitas, yakni sumber daya manusia, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan organisasi. Kenapa organisasi saya masukkan? Karena ini sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru, orang-orangnya juga, personilnya juga ada yang baru gitu ya. Sehingga kita perlu bagaimana menata organisasi ini ke depan dan diarahkan kemana organisasi ini. Nah, berdasarkan 5 aktivitas atau bidang ini, saya akan mencoba melihat bidang sumber daya manusia. Ini menitik tekankan pada optimalisasi sumber daya manusia yang ada untuk diarahkan pada kemampuan atau skill tertinggi di bidang yang menjadi komponen PK4, khususnya bidang teori yang serumpun dengan PK4,
yang menjadi konsentrasi masing-masing dosen di bagian PK4. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan pemanfaatan teknologi informasi di era kenormalan baru, alias sebenarnya yang paling tepat adalah kebiasaan baru, bukan kenormalan baru gitu ya. Yang namanya normal ya sudah ada yang kemarin-kemarin, sekarang ini kebiasaan baru gitu. Kemudian berikutnya adalah bidang pengajaran, menitik tekankan pada aktualisasi dan pengembangan materi perkuliahan yang disesuaikan dengan perkembangan bidang-bidang rumpun PK4 kontemporer, khususnya terkait dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan ketatanegaraan dan pemerintahan yang selalu berhimpitan dengan politik. Nah, berdasarkan titik tekan seperti inilah, maka Bapak dan Ibu bidang pengajaran akan diarahkan pada pembenahan terus-menerus sistem dan proses belajar mengajar atau melalui serangkaian diskusi di bagian PK4, khususnya dalam menyusun kerangka pengajaran perkuliahan baik secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi berevolusi kecerdasan buatan. Bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan buatan itu supaya tetap kecerdasan alamiah mahasiswa kita yang ada yang berminat di PK4 itu tetap terjaga gitu ya. Di samping kecerdasan buatannya, kecerdasan alamiahnya, termasuk kecerdasan emosionalnya. Ini juga bisa terjaga. Artinya bagaimana? Artinya karakter lulusan kita tentunya juga harus kita perhatikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan coba lihat bidang apa lagi yang tentu kita coba terjemahkan di dalam anggaran dan program kerja ini, yakni bidang penelitian. Ini menitik tekankan pada semakin tingginya kuantitas maupun kualitas penelitian di bagian PK4. Dan kajian-kajian serumpun yang dilakukan oleh dosen di PK4 dengan melibatkan mahasiswa tentunya secara aktif guna menumbuh kembangkan atmosfer riset academic excellences. Nah, ini bahasa Inggris saya sudah mulai agak tertata dengan baik. Di samping itu juga perlu ada penekanan terhadap penelitian yang bersifat terapan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai referensi bagi lembaga-lembaga negara, termasuk dalam hal pembentukan produk hukum baik tingkat pusat maupun daerah. Pendek kata, dengan mengembangkan kuantitas maupun kualitas penelitian PK4 ini, maka sedikit demi sedikit PK4 akan diarahkan menjadi semacam, saya garis bawahi, semacam pusat kajian ketatanegaraan, pemerintahan, dan konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya ulangi, semacam pusat kajian ketatanegaraan, pemerintahan, dan konstitusi di Fakultas Hukum UAJ. Jadi hanya semacam, atau bahasa awalnya seperti, bukan pusat kajian. Kita bisa membackup pusat kajian nanti yang ada dengan apa? Dengan kajian-kajian kita. Maka saya menggunakan kata semacam atau seperti gitu ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya bidang pengabdian masyarakat diarahkan pada kegiatan yang berbasis pada pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga negara, Pemda, NGO guna meningkatkan kapasitas pemahaman ketatanegaraan dan pemerintahan yang kemudian Bapak dan Ibu secara empirik dipraktekkan dalam penyelenggaraan aktivitas pemangku kepentingan tersebut. Dari basis pengabdian kepada masyarakat yang demikian ini, maka PK4 akan diarahkan menjadi semacam, lagi-lagi semacam, lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang ketatanegaraan dan pemerintahan. Kenapa saya lagi-lagi mengatakan semacam? Karena apa? Karena ada unit lain, misalnya PBKH, yang justru melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi pengabdian pada masyarakat, sehingga kita tidak akan merambah sampai ke sana gitu ya. Kita hanya memberikan support terhadap expertise yang ada di PK4. Nah, dengan demikian maka lembaga pemberdayaan dan masyarakat di bidang ketatanegaraan sehingga berpijak dari kemampuan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan secara lebih tertata dan konstitusional. Nah, oleh sebab itulah
Hal ini PK4 akan terus membangun jejaring kerjasama bermutualistis dengan berbagai pihak melalui model daring maupun luring. Sehingga PK4 makin memiliki eksistensi di kancah percaturan ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia yang pada akhirnya membawa Fakultas Hukum UAJ tetap menjadi universitas berjiwa unggul dengan semboyan Serviam Illumine Veritatis, inklusif, humanis, unggul, dan berintegritas, merdeka. Nah, itu yang terpenting gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan bidang organisasi. Nah, sebagai bagian di Fakultas Hukum UAJ dengan nomenklatur dan harapan baru, maka bagian PK4 tentu harus memiliki komitmen bersama untuk mengembangkan budaya organisasi melalui kegiatan pengkajian kasus-kasus ketatanegaraan dan pemerintahan kontemporer dengan harapan dapat dipergunakan sebagai solusi dari permasalahan ketatanegaraan dan pemerintahan. Nah, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, maka titik tekan dari kegiatan inilah, program inilah, maka organisasi, bidang organisasi itu tidak lain adalah diarahkan untuk membangun bagian program kekhususan 4, PK4, mengarah pada aktivitas semacam pusat kajian ketatanegaraan dan pemerintahan dan konstitusi. Dari A, dari 1 sampai dengan 5 tadi, dikemas di dalam konteks bidang organisasi. Harus ada sinergitas, harus secara bersama-sama punya komitmen bersama. Sehingga di sini tidak ada yang namanya ketua, tidak ada yang namanya anggota, semuanya memiliki bidang aktivitas ini dan kemudian kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Kita wujudkan kebersamaan untuk membangun PK4 ini karena ini hal yang baru dan mudah-mudahan berkenan bagi Bapak dan Ibu semua. Nah, dari bidang-bidang inilah Bapak dan Ibu, maka selanjutnya saya akan mencoba untuk menerjemahkan di dalam kerangka matrik kegiatan yang kita selaraskan dengan program dan arah kebijakan tersebut. Yakni program kerja bidang sumber daya manusia dan organisasi. Organisasi yang di belakang Bapak dan Ibu. Yang pertama itu pengiriman studi lanjut S3 staf pengajar di bagian PK4. Tujuannya itu meningkatkan kualitas SDM di bagian PK4 guna menunjang keberlanjutan mutu akademik bagian PK4. Monggo siapa yang mau studi lanjut di PK4, kami persilahkan. Jadi paling tidak ada satu dosen bagian PK4 yang mempersiapkan studi lanjut S3. Monggo yang belum, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Yang muda-muda atau yang sudah senior, tapi mohon nanti bisa diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan studi lanjut paling tidak kalau sangat cerdas 3 tahun gitu ya sampai 5 tahun gitu ya. Ya 5 tahun mudah-mudahan masih ada waktu gitu ya untuk terus mengabdi, berharap setelah studinya 5 tahun ternyata 5 tahun lagi gitu sudah pensiun gitu kan. Jadi setelah selesai studi malah pensiun kan. Ya mudah-mudahan proses NIDK juga masih tetap berkembang gitu di kita gitu ya, tetap menjadi satu komitmen dari universitas maupun fakultas untuk memberikan semacam NIDK gitu kepada dosen-dosen yang sudah senior, lektor kepala, doktor yang kemudian sudah pensiun. Tapi kalau tidak ya tidak menjadi masalah dengan persyaratan yang cukup ketat kalau di kita gitu ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas kemampuan keilmuan bagi dosen-dosen di bagian PK4 sesuai dengan minat dan atau fokus bidang yang digeluti. Peningkatan kapasitas kemampuan ini secara realistis dilakukan melalui kegiatan diskusi internal terstruktur, sistematis, dan masif maupun eksternal dengan mempergunakan media online yang murah, meriah, dan cepat menyenangkan toh. Nah, itu. Jadi yang penting itu menyenangkan gitu ya. Hidup itu dibuat senang gitu ya. Program jalan, kita senang, webinar terus-menerus, dan saya sudah
berhubungan dengan Mas Hengki gitu ya, bagaimana membuat flyer gitu ya, nanti akan dibuatkan kita sebarkan di media sosial gitu ya, Facebook, Instagram, kemudian Twitter gitu ya. Eh, dan kemudian kita sudah bisa merekam gitu ya, kemudian kita juga bisa misalnya nanti PK4 membuat semacam YouTube gitu ya, monggo kami kita akan minta fasilitasi dari rekan-rekan yang diberi tugas untuk melakukan inovasi proses pembelajaran pasca kebiasaan baru ini. Nah, itu nanti akan kita coba terus lakukan. Dengan kemudian yang kedua, tujuannya tetap sama. Yang kedua itu tidak lain, indikator keberhasilannya adalah tersusunnya peta kemampuan keahlian dosen-dosen di PK4 berdasarkan peminatan bidang kajian. Yang kedua, yang C, itu paling tidak terselenggaranya minimal 4 kali putaran webinar dan atau diskusi publik online. 4 itu semester depan 2, semester berikutnya 2. Tapi kalau lebih dari itu tidak menjadi masalah. Ada putaran-putaran ini. Dan putaran ini tentunya kan sekarang kan dibutuhkan sertifikat kan. Nah, nanti ada sertifikat elektronik gitu ya. Dan saya berharap dari putaran itu seluruh teman-teman yang ada di PK4 ini harus menjadi narasumber. Gitu ya. Harus menjadi narasumber dan bergantian, koordinatornya itu bergantian nanti. Gampang kalau sudah mempergunakan webinar, mempergunakan online itu gampang sekali gitu ya. Yang penting ada koneksi internet, kita ada Zoom gitu ya, nanti kita pinjam Zoom universitas gitu ya, supaya kita bisa melaksanakan webinar semacam ini, supaya apa? Supaya tetap terus membangun sebuah komitmen kemampuan keilmuan bagi rekan-rekan, khususnya yang muda-muda ini. Nanti kita akan coba dorong untuk teman-teman yang muda. Selanjutnya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya adalah bidang yang akan saya turunkan dalam matrik, itu tidak lain adalah bidang pengajaran. Yang pertama, melakukan diskusi pengembangan mata kuliah berbasis masalah hukum ketatanegaraan dan pemerintahan. Tujuannya jelas, mengembangkan sistem dan proses pengajaran yang modern, serta tetap mengedepankan student-centered learning, digital learning, and outcome-based education. Itu nggak tahu itu artinya apa, itu asal muncul aja di pemikiran saya, bahasa Inggrisnya kayak gitu, mudah-mudahan tidak salah. Yang pintar bahasa Inggris tolong nanti dibenerin. Kemudian yang kedua, menyusun standarisasi pokok bahasan mata kuliah rumpun hukum ketatanegaraan dan pemerintahan. Sangat ideal ini ya. Mengembangkan metode pengajaran berbasis sistem informasi melalui media visualisasi modern, MS Teams, Zoom, YouTube, dan media pembelajaran online lainnya. Mengupdate materi-materi mata kuliah rumpun hukum ketatanegaraan dan pemerintahan. Kemudian mengembangkan sistem pengajaran jarak jauh guna mengantisipasi kurangnya jumlah tatap muka antara dosen dan mahasiswa di kelas. Kemudian membangun interaksi pengajaran dua arah melalui diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian menyusun buku ajar mata kuliah rumpun hukum tata negara dan pemerintahan. Jadi itu. Nah, targetnya tersedianya sistem informasi proses belajar mengajar yang terintegrasi dan dapat dioperasionalisasikan secara penuh melalui media sosial. Kalau yang buku bagaimana? Ya, jadi semua yang ada di A, B, C, D, E, F, G itu memang target tujuan capaiannya itu adalah sistem informasi. Di revolusi industri 5.0 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5.0 itu sistem informasi menjadi penting. Jadi buku pun kalau bisa kita digitalkan, mengajar pun bisa kita digitalkan gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di dalam perkembangan perbukuan, maka ya harus kita akui tidak ada kesulitan buku-buku manual itu untuk dipasarkan.
Bapak dan Ibu. Buku saya aja sangat sulit untuk dipasarkan. Dan akhirnya saya juga berpikiran, wah ini kalau didigitalkan bagaimana? Nah, syukur-syukur ada yang sudah memiliki draft, cetak digital melalui PDF gitu ya. Nah, ini sekarang saya juga sedang mencari bagaimana nanti soal, kalau hak ciptanya jelas, ya kan, hak ciptanya nanti Mbak Niken bisa menguruskan mengenai hak cipta. Sementara kalau masalah royaltinya bagaimana gitu ya. Nah, ini akan kita bicarakan secara bersama-sama nanti untuk mendigitalkan buku-buku dari Bapak dan Ibu semua gitu ya. Mudah-mudahan dengan digitalkan itulah kemudian kita mempunyai semacam bank buku gitu ya. Syukur-syukur nanti ada teman yang bisa membuatkan web PK4 gitu ya. Bukan berarti PK4 membuat suatu kerajaan tersendiri, tidak. Tetapi ini menjadi sebuah bagian yang tentunya bersinergi dengan fakultas. Bagian pengajaran seperti itu, saudara-saudara, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, Mbak dan Mas. Selanjutnya, bidang penelitian. Nah, bidang penelitian itu tidak lain adalah menyusun the Sustainable Research Roadmap Lecturer of Department Constitutional and Government of Law. Elok tenan ya sekarang bahasa Inggris saya ini. Yang kedua, meratakan aktivitas penelitian dosen bagian PK4 dengan memanfaatkan dana dari universitas maupun hibah dikti. Penelitian yang dimaksud dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian membuat buku ajar mata kuliah yang berada di rumpun hukum ketatanegaraan dan pemerintahan. Ini penelitian berdasarkan setelah hasil penelitian itu bisa dibukukan gitu ya. Dan ini kemudian membackup juga bidang pengajaran kan begitu. Nah, ini jadi ada sinergitas antara satu program ke program yang lain. Ini saya coba saya tawarkan seperti itu dan memang kesannya memang agak terlalu berat ya untuk dilaksanakan karena yang kemarin aja anggaran di bagian HTN itu 0% gitu ya. Serapannya itu 0% gitu ya. Karena bagaimanapun juga banyak institusi yang melihat baik buruknya anggaran itu kan dari berbasis serapan. Semakin diserap banyak gitu ya, bahkan tidak mencukupi itu semakin baik katanya. Gitu. Tapi ini memang serapan-serapan itu memang ya saya akui 0% ya. Belum terserap dengan baik. Makanya saya berharap tadi yang 80 juta itu bisa terserap, kemudian dialokasikan ke teman-teman yang banyak, yang 8 teman ini untuk menjadi satu aktivitas, sehingga per aktivitas yang dikoordinir oleh teman itu ya dikasih batasan 10 juta. Kalau masih kurang ya bisa diambil dengan yang lain gitu ya, dikolaborasi dengan yang lain sehingga paling tidak punya semacam anggaran, semacam bahan bakar 10 juta gitu loh masing-masing koordinator. Kemudian tujuannya adalah mengembangkan budaya penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ketatanegaraan dan pemerintahan dan berbagai rumpun mata kuliah yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, memiliki peta penelitian dosen di bagian PK4 yang berkesinambungan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, menambah kasanah kepustakaan yang merupakan produk akademik dosen-dosen di bagian PK4. Nah, indikasi capaiannya itu tidak lain adalah terdokumentasinya hasil-hasil penelitian di bagian PK4, tersusunnya kerangka penelitian dosen selama 1 tahun akademik, terbitnya minimal 1 buku ajar di bagian PK4 yang disusun baik secara kelompok maupun mandiri. Nah ini Bapak dan Ibu, harapannya seperti ini gitu ya, harapannya seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya bidang pengabdian masyarakat itu tidak lain adalah menyusun the Sustainable Roadmap Public Service. Kemudian yang kedua, mengadakan program pendidikan dan pelatihan legislatif drafting. Misalnya, ini banyak teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman di bidang itu, silakan nanti gitu ya. Kalau misalnya misalnya di antara teman-teman ada yang memiliki apa yang diminta untuk melaksanakan BIMTEK,
bisa kita tawarkan, ya kan, bisa kita tawarkan ke rekan-rekan. Mengadakan kerjasama dengan lembaga negara dan atau pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan dan pemerintahan. Pendampingan pemerintahan desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes. Ini penting karena berkaitan dengan soal besarnya dana desa yang sekarang ini digelontorkan di desa. Kemudian penyuluhan hukum mandiri maupun kelompok dengan tema-tema pembangunan hukum berbasis kearifan lokal, perlindungan HAM, dan penguatan sosial civil society. Nah, tujuannya adalah membangun budaya pengabdian masyarakat yang sistemik, terstruktur, masif, dan berkelanjutan. Yang kedua, mengarahkan bagian PK4 menjadi semacam pusat pelayanan masyarakat di bidang hukum ketatanegaraan dan pemerintahan. Pusat pelayanan masyarakat. Misalnya, gitu ya, misalnya ada keinginan untuk melakukan judicial review, gitu ya, dari kelompok masyarakat, ya kan, legal standing tertentu, ya silakan, gitu ya, lewat PBKH, kemudian kita mensupport expert yang luar biasa di PK4 ini. Kemudian yang berkaitan dengan indikasi capaiannya itu tidak lain adalah tersusunnya roadmap pengabdian masyarakat khusus di bagian hukum tata negara. Ya, menyusun ini kan tentunya ada aktivitas diskusi, rapat, dan segala macam. Nah, MS Team bisa kita pergunakan. Kita bisa rapat malam gitu ya, bisa sambil santai-santai di rumah, buka MS Team, kita rapat, kita menyusun roadmap ini misalnya gitu ya. Dan tentu ya minta anggaran bisa kita susun untuk rapat-rapat itu. Kemudian yang berikutnya adalah terselenggaranya pengabdian masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan yang melibatkan dosen-dosen PK4 baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah ini saudara-saudara, teman-teman semua, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Selanjutnya yang terakhir adalah bidang organisasi. Mengembangkan budaya organisasi bagian PK4 melalui pengkajian kasus-kasus ketatanegaraan dan pemerintahan kontemporer dengan harapan dapat dipergunakan sebagai solusi dari permasalahan ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia. Nah, organisasi itu bisa tumbuh dan berkembang karena apa? Diisi aktivitas. Kan begitu. Nah, aktivitasnya apa? Karena aktivitasnya ini adalah organisasi sub bagian yang ada di sebuah institusi akademik, maka aktivitasnya ya di bidang akademik gitu ya. Ya diskusi, kemudian seminar atau nah, kalau ini bisa ditumbuh kembangkan, maka isian dari organisasi ini tentunya sudah bisa terjamin gitu ya. Percuma kita membuat restrukturisasi tetapi kita tidak bisa mengisi organisasinya itu gitu. Mudah-mudahan apa yang kita jalani ini bisa diberkati oleh Tuhan. Tujuannya adalah berperan aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada perkembangan hukum ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan pengembangan Fakultas Hukum UAJY dalam meraih derajat tertinggi baik dalam akreditasi maupun peringkat ternama di Indonesia. Ini kan yang menjadi semacam impian gitu ya. Semacam utopia gitu ya. Ya harus kita coba dukung, kita bawa, kita laksanakan gitu ya. Artinya kalau ini sebuah mimpi, maka kita harus cepat bangun, jangan tidur terus. Nah, gimana bangunnya? Ya kita ikut membangun bidang organisasi ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk ikut terlibat di dalamnya karena apa? Kemajuan Atmajaya, kemajuan Fakultas Hukum tentunya akan berdampak pada kemajuan kita sendiri. Kita masing-masing gitu ya. Target capaiannya apa? Indikator capaiannya apa? Terselenggaranya rapat rutin minimal 1 bulan sekali berbasis daring via MS Team dan atau media online lainnya guna membahas persoalan-persoalan pengembangan organisasi bagian PK4. Kemudian yang berikutnya, terselenggaranya 1 kali konvensi nasional HTN dan HAN di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Konvensi tentunya lewat daring saja. Ya kan? Supaya apa? Supaya ya kita tawarkan gitu ya, kemudian kita bisa mengumpulkan prosedingnya gitu ya, terus kemudian kita bahas secara bersama-sama. Sekali aja gitu ya. Kalau ini bisa tercapai, kalau misalnya 80 juta itu dipergunakan untuk ini, tidak menjadi masalah misalnya loh ya, tidak menjadi masalah, monggo ya. Misalnya ini ya, kita orang 8 orang tentunya punya potensi yang luar biasa untuk mengelola sebuah konvensi hukum tata negara dan pemerintahan Indonesia gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya ini gedung kita yang kita cintai secara bersama-sama nampaknya sudah berakhir apa yang sudah saya sampaikan. Saya mohon masukan. Ini tidak menjadi milik kita, ini menjadi milik kita bersama, maka tolong Bapak dan Ibu saya mohon bisa mengkoreksi. Bahkan kalau ada yang tidak setuju silahkan untuk memberikan tandingan program kerja yang akan disampaikan, monggo gitu ya. Kita akan masukkan untuk berkolaborasi supaya bagian yang namanya baru dengan nomenklatur baru itu juga punya harapan baru. Demikianlah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam sehat untuk semua dan berkah dalam. Indonesia selalu merdeka. Selamat dan sukses selalu. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bapak dan Ibu.